Perkenalkan, nama kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang microcontroller, yaitu penggunaan door lock dengan berbasis microcontroller. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kelompok kami yaitu kelompok 15 dan anggotanya sebagai berikut. Yang pertama, Andreas Eko Saputro, yang kedua Rosdiana, yang ketiga Emparin Odiwijaya, dan keempat Gustiansyah. Yang melatar belakangi kami membuat sebuah aplikasi door lock ini adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi sang pengguna atau pemilik dari barang-barang marga ketika ia menyimpan barangnya itu di dalam sebuah pintu atau berangkas, sehingga memberikan rasa aman ketika hanya dia sendirilah yang bisa membuka pintu tersebut. Nah, door lock ini dilengkapi dengan password, sehingga jika kita tidak memasukkan password dengan benar, maka pintu tidak akan dibuka. Nah, aplikasi door lock ini menggunakan basis program bahasa C++ dengan menggunakan ATmega 16. Nah, komponen dan aplikasi yang digunakan dalam door lock ini yaitu satu ATmega 16, LCD-LM, keypad, LED, pass button, resistor, kapasitor, solenoid, atau yang kita bisa sebut sebagai door lock itu sendiri. Nah, pada praktikum ini kita menggunakan aplikasi Proteus sebagai simulasi dari rangkaian pengunci pintu dan berpassword. Nah, dari pembuatan door lock ini kami bisa mengambil estimasi biaya, yaitu sebagai berikut. Dengan harga ATmega 16 sebesar 65.000, LCD 17.000, keypad 12.000, lampu LED maksud kami sebanyak 5 buah yaitu seharga 10.000, resistor 1 lusin seharga 7.000, kapasitor 1 lusin seharga 10.000, solenoid atau door lock yaitu 110.000. Nah, sedangkan untuk pembuatan marketnya kita menggunakan bahan seperti karbon padi dengan harga 12.000, lem Korea 8.000, dan double tip seharga Rp6.000. Nah, jadi total biaya pembuatan door lock ini adalah mencapai Rp257.000. Selanjutnya setelah kita mengetahui latar belakang dan estimasi biaya dari pembuatan door lock ini, maka kita langsung ke simulasinya, yaitu Proteus dan CVAVR. Nah, langsung saja kita buka aplikasi kita. Bagi yang belum mengetahui, saya akan mencoba membuka kembali aplikasi Proteus ini. Nah, Proteus 8. Lalu kita klik yang namanya ISIS. Nah, maka di sini akan keluar yang namanya program untuk pembuatan door lock. Nah, di sini ada tulisan komponen mode. Di sinilah kita akan memulai menambahkan komponen-komponen apa saja untuk pembuatan door lock ini. Yang pertama, kita akan menambahkan ATmega. Nah, yang pertama ini kita akan mencari ATmega. Kita akan cari saja, kita klik ATmega. ATmega, ingat ATmega 16. Kita dapatkan ya ATmega 16. Kita klik, lalu kita klik OK. Sudah tertambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi, yaitu buttonnya. Di sini ya, button. Sekarang kita akan menambahkan kapasitor dengan kode kapasitor cap. Kapasitor.
Selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya kapasitor polar. Kapasitor polar. Ya, oke. Selanjutnya kita akan menambahkan kristal. Kemudian kita akan tambahkan lagi keypad. Nah, keypad ini berfungsi atau berguna untuk sebagai memasukkan nomor-nomor yang nanti kita akan gunakan untuk memasukkan password yang untuk kita gunakan pada door lock tersebut ya. Nah, ini. Oke. Kemudian kita akan menambahkan lampu LED. Terserah mau warna apa saja, tapi saya memilih lampu LED blue. Ya, LED blue atau lampu LED berwarna biru. Kemudian kita akan tambahkan juga lampu LED berwarna hijau. Nah, berwarna hijau. Kemudian kita juga tambahkan LED berwarna merah. Oke. Kemudian kita tambahkan LM016. Nah, LM018 ini kita bisa juga sebut sebagai layar display atau layar dari pengaturan untuk door lock. Jadi ketika kita memasukkan password tadi, maka password itu akan ditampilkan pada display ini. Yang kemudian kita tambahkan juga sensornya, yaitu sensor LM35. Kemudian kita akan menambahkan pot. Itu bisa kita sebut juga sebagai variabel resistor ya. Kemudian kita akan menambahkan yang namanya resistor. Ini. Oke, baiklah. Semua perlengkapan kita sudah buat. Sekarang kita akan mencoba membuat rangkaian dari door lock itu sendiri ya. Oke. Pertama-tama kita akan menambahkan keypadnya terlebih dahulu, karena ini sangat penting juga. Kita tambahkan di sini. Nah, di place komponen, kita tinggal pilih ya keypad, kita letakkan di sebelah sini. Ya, kita letakkan di sebelah sini. Nah, yang kedua kita akan menambahkan yang namanya layar ini tadi ya. Layar ini tadi kita tambahkan di sini. Ya. LCD-nya, layar LCD-nya kita sudah masukkan. Selanjutnya kita akan memasukkan ATmega atau bisa kita sebut juga sebagai otak
untuk dari program ini ya, untuk dari program ini kita tambahkan oke ATmega ATmega 16. Kemudian kita masukkan juga resistor. Kita putar ke atas. Oke. Resistor ini kita buat ukurannya yaitu satu ini ya, 1K. Karena kalau terlalu 10K akan terlalu besar. Kemudian kita tambahkan juga kapasitor. Kapasitor polarnya ya. Kapasitor polar. Kita putar juga. Kita putar. Kita pindahkan terlebih dahulu biar tidak mengganggu. Mohon maaf. Ya, kita pindahkan terlebih dahulu ya di sini. Bagus. Kemudian kita masukkan juga yaitu kapasitornya, kapasitor utamanya. Nah, ini kita buat sebanyak 22 mikrofarad. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan kristal ini ya. Kristal. Mohon tunggu dulu sebentar. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi yaitu kapasitor kedua.
kapasitor kedua kita letakkan di sini. Sama juga kapasitor ini sebanyak sebanyak 22 mikrofarad. Kita rubah dulu namanya menjadi C3. Oke. Sehingga urutannya ini akan berubah menjadi C2. C saja kita buat. C2. C1. Dan yang ini dinamakan C saja. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya resistor pada resistor pada sini ya, sebesar 330 ya. Oke. Dan kita juga bisa memilih mau memakai mana. Saya memilih LED berwarna hijau. Yes, kita tambahkan LED berwarna hijau ya, kita tambahkan di sebelah sini. Kita putar biar tidak bingung. Ya, D1 di sini. Oke, untuk komponennya saya rasa sudah siap. Baiklah, kita akan mencoba untuk menyambungkan atau menyatukan dari komponen yang sudah kita buat ini. Nah, dari sini kita hubungkan dulu ke sini. Mohon maaf terjadi kesalahan. Kita akan mencoba juga untuk menyambungkannya. Untuk mempersingkat waktu ya, kita akan membuka saja file yang sudah jadi. Sebentar. Letaknya tidak. Mohon maaf ya. Langsung saja kita buka yang versi jadinya.
ini program yang tadi kita buat. Nah, ini semua sama seperti yang tadi, sama persis. Tapi kalau untuk mempersingkat waktu, maka komponen jadi ini seperti inilah jadinya nanti untuk mempersingkat waktu ya. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat pengkodean dari CodeVision AVR. Kita akan membuat project baru. Nah, pilihannya sini AT90, AT ini, ATmega atau ini. Kita pilih ATmega ya, karena kita akan membuat sebuah program dengan menggunakan ATmega. Oke. Sini kita pilih terlebih dahulu. ATmeganya itu ATmega berapa? Kita akan memilih ATmega 16, maka ATmeganya kita pilih 16. Portnya berapa? Kita memilih port apa? Port B, port C, atau port D, ya kan? Port D, project information, graphic, port. Ini kita atur. Saya pilih port B saja. Oke, sekarang kita simpan. Save project dengan namanya Lockdoor. Untuk mempersingkat waktu, jadi kami mempersingkat pengkodean dari CVAVR ini. Jadi kami langsung membuat pengaturan dari coding download ini. Jadi include. Jadi sini kita menggunakan ATmega 16 dan menggunakan delay dan stdlib sama stdio. Nah, di sini kita menentukan terlebih dahulu password yang akan kita gunakan sebagai password pembuka untuk download tersebut. Nah, di sini saya memilih passwordnya yaitu 1234. 1234. Di sini kita bisa terserah ya memilih kombinasi. Nah, bisa saya buat 1,3478 tidak apa-apa. Alphanumeric. Nah, di sini kita akan membuat tampilan awal pada layarnya ya, layar LCD-nya. Flash press ini adalah kuncinya, sedangkan LCD gotoksi dan LCD gotoksi ini adalah untuk menentukan peletakan dari tulisan ini. Dan LCD PUHF ini fungsinya seperti enter atau meletakkan bahwa tulung ini berada di bawah flash press. Oke. Locate. Oke. Nah, di sini kita akan membuat pengkodingan. Jadi kita buat agar jika dia memasukkan nilai password yang benar, maka pintu akan terbuka dan tulisan akan keluar di LCD yaitu kunci terbuka. Sedangkan ketika kita menggunakan password yang salah, maka akan ada tulisan locked atau terkunci.
sini akan ada pemberitahuan untuk memasukkan apa yang kita sebut sebagai enter your pass atau perintah untuk memasukkan passwordnya. Tadi kita kan memilih port B, sehingga kita membuat pengandaian jika nilai pin 4 itu sama dengan 1, pin 5 itu sama dengan 4, pin 6 sama dengan 7, dan pin ke-7 itu sama dengan 0. Kemudian begitulah sisanya. Nah, ini dia. Oke, next. Nah, ini adalah pengaturan pada keypadnya. Jadi ini merupakan tata letak dari nilai yang kita pilih itu sama dengan nilai yang keluar nanti. Misal kita memilih 1, maka akan keluar nilai 1 dan seterusnya. Ini nilainya ya. Oke, ini kita bisa lihat ini adalah electrocontrol. Nah, electrocontrol ini kita juga bisa rubah dengan electro door lock. Dan selesai. Kemudian kita save perubahan kita keluarkan. Oke, kita keluarkan. Kemudian cara memasukkannya yaitu sangat mudah dengan mengklik 2 kali pada ATmega ini. Kemudian kita akan memilih program yang akan dimasukkan. Nah, program yang kita buat tadi kita pilih exe. Nah, harus dengan format .hex atau bisa juga dengan format .chof. Terserah kita mau pilih mana, tapi saya memilih bentuk hex. Oke. Hex sudah kita buat. Oke, kita klik oke. Nah, di sini program ATmega ini sudah terisi dengan program file dari CVAVR codingan kita tadi. Sekarang tugas kita yaitu untuk mensimulasikannya. Untuk mensimulasikan apakah benar yang kita buat tadi. Sekarang kita buat, kita simulasikan. Nah, di sini terlihat bahwa lampu menjadi hijau dan flash press to lock. Berarti dia menyuruh kita untuk mengunci. Mohon maaf, untuk menekan password yang tadi kita buat untuk membuka solenoid dari pintu tadi. Oke, kita klik enter. Loket terkunci kan? Sekarang kita disuruh untuk memasukkan password kita. Kita tunggu beberapa saat sampai lampu LED ini berubah menjadi hijau.
demikianlah apa yang bisa kami buat untuk hasil video Proteus 8 kami ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih.